Indonesia, untuk Indonesia. Inginkan. Kenapa sampai sekarang kasus ini sudah 2 tahun tidak kunjung selesai? Ada apa sebenarnya? Mohon maaf, kepolisian Polres Subang yang saya hormati. Kami datang ke sini dengan sahabat-sahabat. Saya ingin menanyakan, Pak, seberapa lama kasus ini sebenarnya harus bisa selesai? Bukti, fakta, saksi sudah jelas, tapi sampai sekarang belum ada titik-titik untuk penjelasan selesai permasalahan. Sama saudara Bapak, pemilih Bapak, apakah kasus ini ada seperti 2 tahun seperti ini? Mohon maaf, Pak. Kayaknya kami sebagai masyarakat yang awam bahwa undang-undang permasalahan ini sudah berpihak sama orang yang mempunyai uang cukup. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai uang cukup, seperti ini dipermainkan. Harus kemana kami? Harus kemana kami mengajukan aspirasi ini? Bukankah kami sangat menghormati pihak Polres Subang yang menangani masalah ini? Kok sampai 2 tahun belum selesai? Kalau ada orang yang bangsa kaya, hari ini kebangsaan, hari ini ditangkap. Kami tidak tahu, kami awam dengan hukum, Pak. Tapi yang namanya tanah, harta, ketika diambil, dijual, itu sudah jelas salah, Pak. Bagaimana kalau kasus satu ini bisa 2 tahun? Kalau ada 2 kasus ini bisa 4 tahun. Mungkin hanya menguruskan 2 kasus itu tidak selesai-selesai. Pak Polisi yang terhormat, Polres Subang yang kami banggakan, bahwa Laskar Indonesia beberapa kali melakukan suatu pergerakan, selalu dia mengawal dengan baik. Tapi ketika saya mempertanyakan tentang berkas, bahwa sampai sekarang masih juga digenggam oleh pihak Polres Subang. Mereka yang tersakiti, Pak. Jiwa-jiwa kami yang datang hari ini adalah jiwa-jiwa mereka yang tersakiti, Pak. Harus tersiap, Pak. Kalau saja penegak hukum, mohon maaf, kalau sampai kasus ini berlarut-larut seperti ini, Pak. Saya rasa saya cukup santun, Pak, untuk menanyakan ini. Kami tahu Laskar Indonesia menghargai penegak hukum, bahwa ketika orang salah itu harus dilaporkan ke pihak mungkin terdekat Polsek atau Polres. Kami sudah lakukan. Untuk mengurus masalah kasus 2 tahun ini, Pak, bukan waktu sebentar.
siang kepada pihak kepolisian Polres Subang, kepada bapak-bapak polisi yang saya hormati, beserta ibu-ibu polisi, yang dimana Dewan Kepolisian ini sebagai penegak hukum, sebagai pengayom masyarakat. Tapi ketika masyarakatnya, warganya mengadukan nasib tentang keadilan, hanya sebatas keadilan. Tapi sampai saat ini prosesnya 2 tahun lebih menyatakan sikap sampai sejauh mana kasus ini dan harus seperti apa. Kami masyarakat awam yang hanya punya niat baik untuk meluruskan sebuah keadilan, tapi di sisi lain kami selalu tersisih, saudara-saudara. Betul? Ini sekitar 4 bulan tidak aktif. 4 bulan selalu pulang pergi SP19. Kalau misalkan ini tidak masuk unsur, ya coba tolong keluarkan saja itu SP3-nya. Setuju nggak? Sebetulnya ini kasus yang sangat nggak begitu rumit lah. Jangan berharap kita semua dalam permasalahan ini enjoy saja. Ini semua di belakang ini orang-orang gede. Saya tahu semuanya. Tapi karena kami Laskar Indonesia sangat menghormati kepada pihak-pihak kepolisian di Kabupaten Subang ini, sampai saat ini kami selalu menunggu. Betul? Kami sudah menunggu dan kami tidak akan pernah lelah dalam pergerakan ini. Betul? Siap? Siap satu komando Laskar Indonesia? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan Laskar Indonesia, pertama saya mohon maaf yang seharusnya Pak Kasat yang menyampaikan, karena Pak Kasat ada kegiatan gelar perkara di Polda, sehingga Pak Kasat mendelegasikan ke saya untuk menyampaikan apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan dari Laskar Indonesia. Nah, kaitan tadi yang disampaikan oleh Pak Tarmo ini dari Laskar Indonesia, sebetulnya perkara ini kan sudah ya tadi disampaikan, sudah berulang-ulang kali kita melengkapi berkas, kemudian dikirim, ada kekurangan lagi ke-18 berikut petunjuk. Nah, ini petunjuk yang terakhir ada yang harus diperiksa oleh penyidik, bahkan hari ini mungkin sudah tuntas, nanti bisa diperlihatkan oleh penyidik. Karena Pak Kasatnya sedang tidak ada, jadi pengiriman kembali berkasnya belum tanda tangan Pak Kasat, karena Pak Kasatnya sedang berada di Polda. Adapun untuk lebih jelasnya mungkin penyidik yang bisa menjelaskan kepada rekan-rekan dari Laskar Indonesia. Silakan Pak Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami Brigjen Suryana. Kebetulan di sini adalah unit 2 Satreskrim Polres Subang. Dalam hal ini mewakili dari unit 2 yang kebetulan juga saat ini sebagian dari anggota tim kami melaksanakan pengamanan demo di PTBMP di Patok Kunci Subang. Sehingga dalam hal ini kami yang kebetulan siaga di Mako akan sedikit memberikan gambaran terkait dengan perkara yang kami tangani. Pada dasarnya ini yang tadi disampaikan oleh dari pihak Laskar bahwa memang perkara ini sudah bolak-balik, Pak. Kami sudah melaksanakan penyidikan secara maksimal, dan kemarin petunjuk terakhir itu ada sekitar 9 atau 10 petunjuk dari pihak kejaksaan, dan alhamdulillah kita juga bekerja secara maraton, Pak. Kita lakukan pemeriksaan karena apa yang menjadi kendala, Pak, mohon izin kami sampaikan juga, ini kan kita melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak lain, Pak, yang artinya manakala kita mengundang atau memanggil, barangkali pihak tersebut tidak memenuhi panggilan, itu yang menjadi waktu. Tetapi itu tidak menjadi suatu kendala yang berarti. Alhamdulillah seluruh rangkaian pemeriksaan untuk pemenuhan P19 yang terakhir sudah kami penuhi, dan rencananya memang hari ini kita akan mengirim berkas, cuman karena kebetulan tadi ada hambatan dari Pak Kasat yang sedang ada kegiatan di Polda, jadi terkendala terkait dengan administrasi,
dan sesegera mungkin kami akan mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan sehingga nanti apa yang diharapkan oleh teman-teman semuanya di sini bisa terapresiasi. Dan kalau seandainya berkas perkara sudah P21 mungkin apa istilahnya kita akan melaksanakan tahap 2 kalau istilahnya kepolisian, artinya penyerahan berkas berikut tersangka dan barang bukti. Untuk penjelasan singkat kami sampaikan seperti itu. Intinya ini berkas perkaranya sudah kami lengkapi Pak, sudah kami jilid juga, sudah kami benar. Insya Allah secepat mungkin Pak akan kami kirimkan ke Kejaksaan Subang, dan nanti kita juga akan melaksanakan koordinasi intensif dengan pihak jaksa terkait dengan apa-apa saja yang mungkin yang masih kendala, kekurangan sehingga tidak terjadi berkas bolak-balik seperti yang tadi disampaikan oleh pihak masyarakat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pihak kejaksaan memberikan waktu 14 hari waktu itu. Saya tanya ke pihak kejaksaan, Pak Jaksa, saya bilang sebenarnya yang menjadi persyaratan yang diminta sama Bapak, saya mohon petunjuk. Apakah ini sulit bagi kepolisian? Apa tidak? Menurut Bapak, kacamata orang yang ahli di hukum. Mohon maaf, saya tidak paham dalam hukum. Waktu itu berbicara pihak kejaksaan bahwa yang saya minta terakhir ini itu bisa selesai 1 minggu atau 2 minggu. Padahal waktu itu Pak Dadang datang sama Kadif ke markas Laskar Indonesia. Waktu kami mengajukan unjuk rasa rutenya sama Polres dengan Kejaksaan dan DPRD waktu itu, bahwa minta waktu ke saya, Darmo, saya minta waktu sampai jam 12 siang bahwa persyaratan ini akan saya letakkan ke. Tapi kami hanya ingin menanyakan tentang kejelasan supaya teman-teman tahu bahwa berkas ini sudah selesai, belum ditandatangani. Jelas? Saya mau tanya Pak, kapan Pak Kasat pulang dari Bandung dan bisa ditandatangani itu? Ya mungkin kalau Pak Kasat, kalau setelah selesai kebetulan gelar perkara dengan unit PPA, dengan Kadif PPA, hari ini gelar perkara, mungkin kalau sore pulang ya mungkin nanti Pak Ilyas tugas dan tanggung jawabnya nanti lapor ke Pak Kasat agar segera ditandatangani ini untuk pengiriman berkas perkara yang sudah dipenuhi. Yang dari kejaksaan itu kan ada kekurangan tadi 9 item, kemudian yang 9 item itu sudah kita penuhi, tinggal proses administrasi. Ya mudah-mudahan insya Allah kalau memang Pak Kasat sore datang ya ditandatangankan, tapi kalau besok datangnya ya mungkin ya besok ditandatangan. Ini tinggal menunggu Pak Kasat datang. Demikian. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami apresiasi dengan bapak-bapak yang telah melengkapi berjerih payah telah mengawal aspirasi kami khususnya Laskar Indonesia 3 misalnya. Nah nanti dipending lagi jadi besok lagi. Jadi kami ingin kejelasan seperti itu Pak. Terus yang kedua, tadi juga Bapak sudah sampaikan untuk tahap keduanya mungkin akan berkoordinasi untuk membawa tersangka mungkin ya. Nah itu tersangkanya sudah ada berapa orang gitu Pak. Terus posisi tersangkanya itu sekarang sudah diamankan atau belum? Karena kami khawatir ketika berkas ini akan disidangkan, tersangkanya tidak ada di atau tidak bisa diserahkan ke kejaksaan. Nah itu menjadi sebuah kendala lagi. Terus satu lagi, ini juga aspirasi dari Laskar Indonesia terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Desa Jambong. Itu perkembangannya seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Mohon penjelasannya dari kami. Baik, terima kasih. Yang pertama saya jawab mengenai Pak Kasat bila mana datang nanti malam kemudian ditandatangan surat pengantar berkas perkara
ya mungkin kan di pihak kejaksaan ada SOP ya, sesuai jam kerja, mungkin dari jam 8 sampai jam 3 sore, karena kita mengirim berkas itu bukan langsung ke jaksa, berarti ke sekretariat. Jadi kita kirim berkas ke sekretariat, diterima oleh sekretariat. Ya mungkin nanti kalau memang kita sudah kirimkan berkas perkara, mungkin kewajiban penyidik untuk memberitahukan ke pihak pelapor bahwa perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti kalau sudah dilimpahkan, nunggu tahap P21. Terus kaitannya yang tadi ditanyakan masalah pemalsuan itu ranahnya penyidikan. Oh, tersangka. Ini kalau masalah tersangka, jadi tersangka belum diamankan karena ini, kalau istilah penyidikan itu, kalau penahanan tersangka itu kewenangan penyidik. Ada 3 kriteria tersangka itu ditahan. Yang pertama, sesuai KUHP. Yang pertama, dikhawatirkan melarikan diri, ya tidak kooperatif lah kan. Kemudian diindikasikan akan menghilangkan barang bukti. Itu baru kita tahan. Tetapi sampai saat ini dari pihak tersangka kooperatif, sehingga kita tidak bisa melakukan penahanan karena itu kewenangan penyidik. Kalau memang tersangka misalnya contoh dari awal ditahan, kemudian kan kalau penahanan itu ada batas waktu, sedangkan perkaranya bolak-balik sehingga kita kelebihan penahanan kita juga bisa dituntut oleh pihak si tersangka. Untuk itu, jadi untuk tersangka tidak ditahan. Ya, ketika kita nanti sudah P21, itu kewajiban penyidik untuk menghadirkan tersangka termasuk barang bukti. Mengenai dia kabur kemana, karena kan kita Polri itu seluruh Indonesia bisa diajak kerjasama. Kalau kabur kemanapun pasti kita cari. Mungkin itu. Kemudian yang mengenai Jabong, karena yang nanganinya Cipiter, karena Cipiternya tidak ada, kurang paham, mungkin lain waktu akan saya koordinasikan dulu dengan unit Cipiter mengenai yang masalah yang kasus Jabong. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Tersangkanya Kalau sampai dengan saat ini 2 orang. Boleh yang jawab apakah sudah menandatangani? Jadi tolong segera, atau misalkan panggil saya lah ke sini supaya saya tahu perkembangannya Pak Nadiem. Karena bagaimanapun juga ya Bapak yang tahu sendiri, kasus ini sudah 2 tahun Pak. Jadi saya sampaikan ke sahabat-sahabat saya, pihak dari Intel yang selalu berkoordinasi dengan kami dan menyampaikan apa sebetulnya yang menjadi kendala pihak kepolisian. Gitu. Saya tadinya hari ini sekali lagi tidak mau saya untuk datang ke sini karena tadi mau berkas sampai sekarang belum ditandatangani. Jadi kesimpulannya berarti minggu ini Pak ya, nyampe ke kejaksaan besok. Ya, tergantung Pak Kasatnya datang. Kalau masalah Pak Kasat datang besok, ya berarti besok ditandatangani Pak Kasat. Tapi tadi waktu apakah masih dalam waktu jam kerja atau tidak? Kalau tidak jam kerja ya mungkin hari Jumat. Ya, artinya berarti minggu ini akan saya diserahkan ke kejaksaan. Tapi masih tahun 2020 ya? Ya, saya perlu tanyakan Pak. Jangan-jangan besok ini masih ada hari Senin atau tahun 2021? Karena saya dengan hormat, saya percaya dan yakin apa yang tadi disampaikan sama Bapak itu yang menjadi catatan buat saya, bahwa saya merasa prihatin ketika kasus ini sampai 2 tahun seperti ini. Saya yang awam hukum, yang tidak paham tentang hukum, makanya tadi sampaikan saudara saya Fadil, kenapa tadi ditangkap pelakunya ketika menjual tanah orang yang sudah merugikan orang. Dihormati, karena itu ranah Bapak. Tapi sekali lagi saya terima kasih atas penjelasan Bapak secara rinci. Sampai saat ini masih nunggu Pak Kasat yang tugas sekarang ke Bandung. Kawan-kawan semua, perlu didengar, ini pihak penyidik yang menangani tentang masalah kasus Atika, bahwa berkas ini sudah selesai, tinggal ditandatangani. Pak
Bisa dengar? Jadikan catatan. Harus percaya, Pak. Karena kita mengadu ke pihak kepolisian dan sangat menghormati. Bapak, semoga tidak ada lagi halangan apapun. Apa yang diminta pihak kejaksaan itu yang menjadi tujuan dan harapan kami supaya kasus ini cepat diselesaikan. Terima kasih, Pak. Saya atas nama koordinator Laskar Indonesia sekali lagi dengan hormat, bukan etikat kami untuk mendemo Polres yang terhormat ini. Ya, Pak. Ya, saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.